Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tahta yang tak tergoyahkan. Dalam 2 Samuel 7 ayat 16, Allah memberikan janji yang luar biasa kepada Daud. Bahwa kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Di tengah dunia yang penuh perebutan kuasa dan ketidakstabilan, janji ini bukan sekadar kabar baik. Ini adalah kepastian ilahi. Allah sendiri yang berinisiatif membangun rumah bagi Daud, bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena anugerahnya. Namun sejarah mencatat kerajaan itu tidak selalu tampak kokoh, bahkan sempat runtuh. Dari sini kita belajar, janji Allah tidak dibatasi oleh apa yang terlihat selama-lamanya. Ini bukan hanya soal waktu, tetapi tentang kesetiaan Allah yang tetap berdiri. Bahkan ketika manusia gagal dan keadaan berubah. Dan terang itu menjadi semakin jelas dalam perjanjian baru. Apa yang dijanjikan kepada Daud digenapi dalam Yesus Kristus. Injil Matius 1 ayat 1. Yang menyebut Yesus sebagai anak Daud. Bahwa penegasan bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Dalam Lukas 1 ayat 32-33 dinyatakan bahwa tahtanya tidak akan berkesudahan. Inilah makna sejati dari selama-lamanya. Bukan kerajaan dunia yang fana, tapi pemerintahan Kristus yang kekal. Namun cara Yesus memerintah berbeda dari yang dibayangkan manusia. Dia tidak naik tahta melalui kekuasaan, tetapi melalui salib. Dalam kematian dan kebangkitannya, Dia mengalahkan dosa dan maut. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 1 ayat 3-4 bahwa ia adalah keturunan Daud dan dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa melalui kebangkitan. Saudara-saudara, bagi kita hari ini, inilah kabar Injil yang menguatkan. Dunia bisa goyah, hidup bisa berubah, tetapi Kristus tetap memerintah. Tatanya tidak terguncang oleh situasi apapun. Bahkan kita tidak hanya melihat dari jauh, kita diundang masuk menjadi bagian dari kerajaannya. Karena itu, saat hidup terasa tidak pasti, arahkan hati kepada Kristus. Dialah Raja yang setia yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Di dalam Dia kita memiliki pengharapan yang teguh dan masa depan yang pasti. Apakah Kristus benar-benar menjadi Raja dalam hidup kita? Atau kita masih memerintah hidup kita sendiri? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.